Baik, kami dari kelompok 3 akan melakukan role play. Dan sebelum melakukan role play tersebut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Febrianti Anissa Putri sebagai guru. Bacara Gile Kota sebagai siswa. Dan saya Karista Valentina sebagai siswa 2. Dan saya Maria Inisensia Kelan-Kelan untuk transfer. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan flat learning. Nah, itu kita akan mempelajari pengertian flat learning, kedua pentingnya flat learning, ketiga tahapan flat learning, keempat tantangan flat learning, dan yang terakhir adalah penerapan flat learning. Sebelum kita memasuki flat learning, ada yang tahu nggak sih flat learning itu apa? Baik, Bu, aku izin menjawab. Kalau menurut aku, flat learning pembelajaran model terbaru yang sifatnya terbaru. Yang biasanya kita lakukan di kelas, tapi kita melakukan pembelajarannya di rumah. Terima kasih. Baik, nah itu betul itu. Nah, sebelum itu terima kasih karena sudah mau mengusulkan jawabannya. Nah, jadi salah satu inovasi model pembelajaran terbaru yang memungkinkan memberikan peningkatan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa yang sekaligus menerapkan teknologi informasi dalam bentuk media digital itu adalah flat learning. Jadi flat learning itu sering disebut juga dengan pembelajaran terbalik yang dimana pembelajarannya biasanya dilakukan di kelas tetapi ditukar atau dibalik dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan di rumah. Nah, pengertiannya, flat learning adalah suatu kegiatan yang dapat membalikkan prosedur belajar langsung yang biasanya dilakukan dalam kelas, tetapi dalam pembelajaran flat learning itu berpindah dilaksanakan di rumah atau di luar kelas melalui materi yang diberikan oleh guru. Nah, kan kita sudah mengetahui pengertiannya. Kita akan mempelajari pentingnya flat learning. Nah, pentingnya itu seperti apa? Itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah metode flat learning memungkinkan murid menguasai keterampilan melalui proyek dan diskusi kolaboratif. Hal ini mendorong murid untuk mengajar dan belajar konsep dengan teman-teman sekelasnya dalam bimbingan serta pengawasan guru. Dengan membiarkan murid untuk mengambil peran dalam pembelajaran, mereka dapat mengemukakan pengetahuan yang dimiliki saat itu sehingga membangun dan meningkatkan kepercayaan diri murid itu sendiri. Nah, yang kedua adalah murid mempunyai lebih banyak kontrol dalam penerapan metode flat learning. Seorang murid mampu berkontribusi dan memiliki kontrol atas proses pembelajaran mereka sendiri. Dengan memberikan bahan ajar yang bisa diakses di rumah, murid diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya mereka untuk memahami materi tersebut dan dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang merasa mereka bingung, lalu mereka akan berdiskusi dengan guru ataupun dengan teman-temannya. Lalu selanjutnya kita memasuki tahapan flat learning. Yang pertama itu adalah sebelum kelas dimulai. Jadi sebelum kelas dimulai, peserta didik sudah mempelajari materi yang sudah diberikan oleh guru dong. Dalam tahapan peserta didik diharapkan dapat mengingat dan memahami materi yang telah dipelajari secara mandiri. Dan yang kedua adalah saat kelas dimulai. Pada saat kelas dimulai, peserta didik dapat diharapkan sudah memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menganalisis materi yang telah dipelajari pada saat sebelum kelas melalui berbagai kegiatan di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu adalah setelah kelas berakhir. Setelah kelas berakhir, lalu dilanjutkan dengan tahapan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di kelas dan mengerjakan tugas berbasis proyek sebagai kegiatan setelah kelas berakhir. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang tantangan flat learning ini. Nah, tantangan flat learning ini ada 4. Yang pertama, ketika motivasi dan pengaturan diri peserta didik masih rendah. Dan kedua, diperlukan adanya kemampuan mengelola waktu yang baik. Ketiga, pengenalan tenaga pengajar dengan teknologi. Keempat, memastikan peserta didik aktif pada pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan secara masing-masing. Yang pertama itu adalah ketika motivasi dan pengaturan diri peserta didik masih rendah, itu ketika terjadi suatu perubahan, tentu saja kita harus mengalami penyesuaian terhadap perubahan tersebut.
peserta didik akan membutuhkan dukungan untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap konsep pembelajaran flat classroom ini. Karena konsep ini memerlukan tingkat motivasi dari pengaturannya diri sendiri yang tinggi. Dan yang kedua adalah diperlukan adanya kemampuan mengelola waktu yang baik. Itu adalah pengajar dapat memberikan tips manajemen waktu untuk membantu peserta didik dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas prakelas. Nah, yang ketiga itu adalah pengenalan tenaga pengajar dengan teknologi. Dan ini yang dimaksud itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan suatu materi juga lebih banyak. Namun hal tersebut dapat dianggap sebagai investasi karena pada angkatan selanjutnya, apabila pengajar tersebut mengajar materi yang sama, mereka tidak perlu memproduksi media tersebut kembali, melainkan menggunakan materi yang sudah ada di bank materi tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah memastikan peserta didik aktif pada pembelajaran di luar kelas. Pengajar tidak dapat memonitor siswa selama tahap persiapan asinkron untuk mengukur apakah mereka dapat mengatasi tugas-tugas yang berorientasi praktik di kelas nantinya. Nah, dan yang terakhir ini adalah penerapan flight learning. Yang pertama, guru membagi materi pembelajaran. Jadi, waktu sebelum kita memulai pembelajaran, guru sudah memberikan materi itu jauh-jauh hari agar kita memahami materi pada pagi hari ini sebelum kita mempelajarinya. Yang kedua adalah guru membagi materi belajar dan tugas untuk dipelajari siswa. Maka guru saat kita melaksanakan kelas itu sudah ada materinya. Dan yang ketiga adalah guru membuat ruang diskusi. Ini agar interaksi antara siswa menjadi lebih aktif. Keempat adalah guru mengunggah hasil belajar siswa itu agar siswa dapat mengetahui tugas-tugas yang mereka sudah unggah. Yang kelima adalah guru memberi penguatan terhadap materi yang diajarkan secara tatap muka. Nah, ini adalah yang terakhir. Dan sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Dulu. Ibu, saya izin bertanya, apakah flip learning dan flip classroom itu sama? Baik, Eca, saya akan menjawabnya ya. Jadi, flat learning dan flat classroom itu tidak sama, tetapi keduanya itu bagikan satu poin dengan dua sisi yang saling menguntungkan. Jadi, seperti itu. Apakah dimengerti? Oh, itu ya, Bu. Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya siapa yang Iya, Karista mungkin ingin bertanya? Ya Bu, saya izin bertanya. Hal apa yang mendasari terciptanya dari flip learning? Terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya itu adalah mungkin dari gambar seputar flat learning ini adalah flat classroom memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai materi pelajaran dengan lebih fleksibel. Strategi ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar sehingga menjadi lebih aktif. Seperti itu.